Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, selamat datang di video belajar bareng UII. Tempatnya kita menggali wawasan tanpa perlu terlalu kaku dan belajar supaya kita jadi tahu. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di sini aku bakal ngomongin tentang suatu hal yang sebenarnya erat banget nih sama keseharian kita. Tapi, kebanyakan orang tuh nggak sadar kalau hal itu bisa sedikit demi sedikit memunculkan benih perpecahan, perdebatan, ataupun percekcokan duniawi nih. Nah, sebenarnya apa sih yang bakal kita omongin? Stay tune terus ya! Oke, yang bakal dibahas hari ini itu berkutat seputar media sosial dan dampaknya terhadap polarisasi dalam masyarakat. Wah, kok cukup berat ya kedengarannya, udah kayak judul skripsi aja. Tapi tenang, di sini kita nggak akan banyak ngomongin soal teori, kita akan mengupas tuntas dan belajar secara bersama-sama. Sobat UI TV pastinya udah nggak asing lagi sih ya sama yang namanya era digital, bisa dibilang udah bestie banget nggak sih? Soalnya era digital yang nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang teknologi, internet, media sosial, dan lain-lain. Di era yang super canggih seperti saat ini, kita jadi nggak mengenal ruang dan waktu, kayak seakan-akan digitalisasi benar-benar menghapus ruang dan waktu itu. Tiba-tiba hilang, seling! Terus terisi dengan hadirnya media sosial di kehidupan kita. Sekarang gini deh, Sobat UI TV, siapa sih yang nggak punya media sosial? Coba, pasti semuanya punya kan ya. As simple as, sekarang kalau kita mau kontak-kontakan sama orang, udah nggak pakai SMS lagi kan, udah ada WhatsApp. Terus nih, misalnya lagi barbekyuan, ritualnya sebelum makan ya foto-foto dulu buat konten di Instagram. Apalagi, oh iya, soal kebakaran Bromo yang kemarin viral, info itu bisa cepet banget tersebar luas lewat apa? Media sosial. Jadi ibaratnya kayak separuh nafas kita tuh ada di media sosial gitu loh. Nah, yang sangat disayangkan adalah di balik semua kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan di era ini, kita masih punya PR. Kita masih punya tantangan yang harus cepat diselesaikan. Tantangannya adalah terkait dengan polarisasi. Apa itu polarisasi? Jadi gampangnya polarisasi yang dimaksud di sini adalah ketika masyarakat terbelah menjadi dua kutub dikarenakan berselisih atas suatu isu, kebijakan, ataupun ideologi. Sebenarnya kita nggak bisa memungkiri ya perbedaan pendapat akan suatu hal itu pasti adanya. Cuma yang jadi toksik adalah ketika kubu-kubu yang ada memperdebatkan persoalan yang tidak berdasarkan fakta. Jadi mereka tidak melibatkan akal ataupun kebijaksanaan di dalamnya. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena sekarang ada yang namanya filter bubble. Apaan tuh filter bubble? Jadi gini, kalian sering gak sih scroll-scroll terus ngerasa kok FYP ku isinya itu-itu terus ya? Nah, itu salah satu contoh dari filter bubble tadi. Terus, fenomena ini juga dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap perspektifnya sendiri dan memvalidasi semua yang dipikirkan. Nah, kurang lebih kayak gitu gambaran filter bubble. Jadi, itu bagian dari algoritma media sosial yang membentuk semacam gelembung informasi dan isinya itu ya hal-hal yang kita sukai. Terus secara nggak langsung, itu juga sebagai filter buat konten-konten lain yang tidak menjadi minat kita. Yang berbahaya adalah ketika suatu hal yang sudah menjadi filter kita ternyata merupakan suatu hal yang salah, akan tetapi kita sudah terlanjur terjebak dalam filter bubble kita sendiri dan mempercayai kekeliruan tersebut serta cenderung tidak toleran terhadap perbedaan. Inilah yang dapat menciptakan polarisasi di masyarakat kita. Contohnya polarisasi politik yang terjadi belakangan ini. Kita sering melihat konflik politik yang semakin memanas di media sosial. Orang-orang cenderung membagi menjadi kubu-kubu yang berlawanan dan seringkali lebih suka mendengarkan pendapat sesama kubu daripada mendengarkan pandangan yang berbeda. Ya berkaca aja lah ya dari tahun 2019 dulu gimana. Contoh lain deh biar lebih paham lagi, misalnya ada seseorang yang tertarik dengan pola hidup sehat. Tapi ternyata realitanya seseorang itu mendapatkan informasi tentang mitos-mitos kesehatan. Kayak minum air dingin waktu menstruasi bisa menyebabkan kista. Terus mandi malam bisa bikin rematik, MSG bisa bikin bodoh, dan sebagainya. Yang akhirnya membuat seseorang itu menepis pendapat-pendapat lain yang justru udah pasti kebenarannya dan terjadilah perdebatan. Inilah contoh nyata dari polarisasi yang terjadi, ditambah lagi banyaknya pesan-pesan provokatif dan ujaran kebencian di media sosial seringkali menjadi pemicu utama polarisasi ini. Di era ini tuh bukan lagi ngomongin hal-hal yang penting, tapi yang penting viral. Semua yang terpampang di media sosial sekarang kayak kelihatan bener gitu. Jadi membuat seseorang gak terdorong atau termotivasi buat berpikir kritis. Padahal mah ya, seharusnya dengan teknologi yang ada seperti saat ini,
menjadi alat untuk mencari kebenaran, tapi kenyataannya malah menenggelamkan kebenaran yang ada. Nah, di tengah tantangan dan mungkin ancaman polarisasi ini, kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya tahu dan sadar akan semangat persatuan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Semangat persatuan ini bisa menjadi panduan bagi kita dalam mengatasi polarisasi di era digital yang semakin tak terkontrol ini. Kita bisa memiliki perbedaan pendapat, tapi itu tidak seharusnya menjadi pemecah belah. Selanjutnya, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan internet. Jangan hanya melihat informasi dari satu sisi saja, coba untuk mencari informasi dari sumber yang beragam dan kritis dalam nyari informasi yang kita terima. Jangan sampai terperangkap sama media sosial deh pokoknya. Emang mau dikuasai sama media sosial? Enggak kan? Sobat UITV, dengan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda yang perlu kita ingat bahwa kita semua adalah bagian dari satu bangsa, satu Indonesia. Persatuan adalah kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan itu, kita bisa mengatasi polarisasi yang semakin memanas di era digitalisasi yang semakin susah dikontrol. Bagikan video ini ke Sobat UITV lainnya ya, supaya makin banyak yang sadar dan ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.